Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Sudah bangun dalam keadaan penuh sukacita, penuh buat semuanya ya. Oke, baik saudara-saudara, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Penting setiap hari terus kita diisi dengan firman Tuhan, dengan pengertian tentang kebenaran. Saudara-saudara, kemarin hari Minggu kita belajar tentang bagaimana saudara dan saya mengerti bahwa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi makanan Tuhan ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan segala pekerjaannya. Karena pada saat saudara dan saya fokus untuk menghadirkan kerajaannya ini di bumi seperti surga, maka sesungguhnya saudara dan saya sedang melakukan kehendak dan pekerjaan Tuhan. Pada saat saudara menghadirkan kerajaannya, kita sedang makan, memberikan makanan bagi manusia rohani kita. Pada saat saudara dan saya sedang memberikan makan kepada manusia rohani kita, pada manusia roh kita, saudara saya makin hari akan makin berjalan, makin kuat. Saudara bukan makin lemah, makin hilang arah, makin tanpa tujuan, tapi makin hari akan semakin kuat, memperoleh kekuatan yang supranatural. Saudara akan makin kuat berjalan kepada visi saudara, semakin mendekat kepada apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara, di mana apa yang Tuhan rencanakan itu adalah yang terbaik. Ketika seseorang memiliki kekuatan karena diperoleh dari makanan yang dia makan, yaitu melakukan kehendak Tuhan, maka orang itu akan mampu untuk memiliki kekuatan untuk memilih yang baik, memilih yang terbaik dalam hidupnya. Dan sekaligus dia mampu untuk memilih hal-hal yang sempurna, itu yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mengajak saudara belajar kembali dalam kitab Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-11. Dikatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ini penting sekali saudara. Kalau kita baca ayat yang ke-10 dikatakan, Amsal pasal ke-8 ayat yang ke-10 dikatakan, terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Apa yang Alkitab katakan ini saudara? Pada saat saudara dan saya berpikir bahwa didikan, hikmat, dan pengertian itu lebih penting, saudara dikatakan apabila engkau menerimanya. Ketika saudara dan saya diberi dan engkau menerimanya, seperti engkau menerima emas dan perak, maka engkau akan mendapatkannya. Apa yang saudara lakukan ketika saudara diberi oleh orang lain emas yang 1 kilo misalkan? Apa yang saudara dan saya rasakan? Sukacita, damai sejahtera, yang betul-betul saudara, begitu besar sukacita itu. Sukacita yang betul-betul tak ternilai. Saudara sangat merasa grateful sekali dengan apa yang saudara dan saya terima. Emas 1 kilo yang saudara terima diberikan secara cuma-cuma kepada saudara. Dan ketika saudara menerimanya, apakah saudara akan menaruhnya di atas meja dan kemudian saudara meninggalkan itu? Saya yakin tidak. Ketika saudara menerima emas 1 kilo di depan saudara, maka saudara dan saya pasti dengan sukacita menerimanya, kemudian saudara menyimpannya ke dalam tempat yang paling aman, dan saudara seringkali saudara akan mengamat-ngamatinya, bersyukur, mengamat-ngamatinya, merenungkannya. Saudara membayangkan apa yang mampu emas ini lakukan terhadap saudara, yang bisa dilakukan oleh emas ini terhadap saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, inilah yang penting sekali saudara memiliki sikap hati yang seperti ini. Seringkali anak-anak Tuhan tidak memiliki satu konsep berpikir yang tepat tentang firman-Nya, tentang hikmat-Nya, tentang tuntunannya. Tidak memperlakukan hikmat-Nya, tuntunannya, firman-Nya seperti memperlakukannya terhadap emas. Seringkali kita mendengarkannya hanya sekedar sebagai sesuatu yang kita dengar, tanpa kita mau untuk berpikir seberapa berharga firman ini, di mana firman ini akan menuntun hidup kita,
ke arah yang tepat, ke arah yang baik. Saudara-saudara, coba perhatikan kembali saudara satu ayat firman Tuhan ini. Amsal pasal yang ke-8, kita lihat dari ayat yang ke-35. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah saudara-saudara, yang Alkitab katakan bahwa ketika saudara dan saya mendapatkan hikmat, sudah mendapatkan hidup. Dan orang yang tidak mendapatkan hikmat, dia mencintai maut. Seberapa kaya dari setiap kita, seberapa kita mengejar kekayaan. Alkitab ajarkan kepada kita, terlebih penting untuk saudara dan saya mengejar hikmat, mengejar tuntunannya dalam hidup kita. Karena untuk apa setiap kita anak-anaknya menjadi orang yang kaya, tetapi kemudian saudara dan saya tidak memiliki hikmat, dan akhirnya kita masuk dalam kehidupan yang penuh dengan kecelakaan, penuh dengan maut, penuh dengan berbahaya, penuh tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita betul-betul memiliki hati yang seperti yang Tuhan inginkan, yaitu menghargai hikmat, pengertian, dan pengetahuan tuntunannya seperti kita menerimanya emas dan perak. Sudah banyak sekali setiap firman-firman yang kita pelajari bersama-sama. Saya mengingatkan saudara untuk saudara merenungkan itu, mendengarkannya, melihatnya, mendengarkannya, merenungkannya, berulang-ulang. Tak cukup saudara dengar cuma 1 kali, 2 kali. Oleh karena itu saudara kuncinya dikatakan, apabila engkau menerimanya seperti engkau menerima emas, maka engkau akan mendapatkannya. Dalam ayat yang lain dikatakan, apabila engkau mengejar hikmat dan pengertian, seperti engkau mengejar emas dan perak, maka engkau akan mendapatkannya. Yang menjadi persoalan saudara, seringkali kita tidak memvaluasi, kita tidak menilai hikmat dan pengertian itu sebagaimana yang seharusnya. Kita lebih memikirkan bahwa uang lebih penting, kekayaan lebih penting daripada hikmat dan pengertian. Hari ini Alkitab mengajarkan kepada setiap kita bahwa hikmat dan pengertian lebih berharga daripada emas dan perak. Hargai itu, valuasi itu sebagai satu hal yang lebih berharga daripada semuanya, maka engkau akan hidup di dalam jalan kehidupan. Amin. Tuhan memberkati setiap kita saudara.